capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Facundo Pellistri cari klub baru. Erik ten Hag rekomendasikan klub ini. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Facundo Pellistri. Winger Manchester United itu direkomendasikan Erik ten Hag untuk bermain di Belanda pada musim depan. Facundo Pellistri dilaporkan akan dilepas Manchester United di musim panas kali ini. Dia akan dipinjamkan selama 1 musim ke depan untuk mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi. Saat ini banyak klub di Eropa tertarik kepada sang winger karena di penghujung musim 2022-2023 kemarin dia menunjukkan performa yang cukup solid bersama Setan Merah. Dilansir dari ESPN, Erik ten Hag punya rekomendasi klub untuk Pellistri. Dia menyarankan sang winger untuk bermain di FC Twente di musim depan. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat merekomendasikan Pellistri untuk bergabung dengan FC Twente. Ten Hag punya relasi yang baik dengan Twente karena dia pernah menjadi pelatih kepala di dalam klub Eredivisie tersebut. Selain itu, dia bisa menjamin Pellistri akan mendapatkan jam bermain reguler di sana. Jadi itu akan sangat bagus untuk perkembangan sang winger. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Pellistri saat ini mendapatkan tawaran yang sulit untuk dia tolak. Klub Argentina Boca Juniors dikabarkan sangat meminati jasa sang winger. Mereka percaya pemain timnas Uruguay itu bisa membuat lini serang mereka lebih berbahaya. Situasi ini membuat Pellistri dan sang agen masih berdiskusi terkait klub mana yang akan dia bela dalam 1 tahun ke depan. Menurut laporan yang sama, Manchester United belum akan terburu-buru melepas Pellistri sebagai pemain pinjaman. Mereka berencana untuk memperpanjang kontraknya terlebih dahulu sebelum meminjamkannya ke klub lain. Manchester United akan segera mengambil keputusan mengenai masa depan Jonny Evans. Mantan bek Leicester City Jonny Evans sepertinya akan segera bergabung secara resmi dengan Manchester United dengan kontrak jangka pendek. Dilansir dari Fabrizio Romano, Jonny Evans yang saat ini berusia 35 tahun rupanya menarik perhatian manajer Manchester United Erik ten Hag setelah ikut latihan bersama dengan skuad Manchester United untuk menjaga kebugarannya. Evans sendiri sebenarnya sudah dikontrak sementara untuk pramusim. Namun yang cukup menarik, di sesi pramusim performa Evans membuat sang manajer cukup kagum dan mempertimbangkan untuk mengontraknya lagi. Jonny Evans juga bukan nama baru di Manchester United karena dia merupakan salah satu pemain jebolan akademi Manchester United. Sang bek juga sempat bermain bersama United dan tampil di 200 laga bersama skuad utama sebelum akhirnya cabut ke West Brom pada 2015. Untuk durasi kontrak yang akan diberikan Manchester United sendiri sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Beberapa sumber menyebutkan apabila United akan mengontraknya selama 1 musim, sementara sumber lain menyebutkan lebih lama. Akan tetapi terlepas dari durasi kontrak Evans ke Manchester United nantinya, dapat dipastikan hal ini menjadi keputusan yang cukup mengejutkan, terutama melihat usia dari sang bek yang memang sudah tidak lagi muda. Perkembangan situasi peminjaman Real Sociedad terhadap Donny van de Beek. Donny van de Beek ramai dikabarkan ingin cabut dari Manchester United di musim panas kali ini. Dia mencari klub baru yang bisa memberikannya jam bermain reguler di musim panas. Ketertarikan Real Sociedad terhadap gelandang Manchester United itu memang sudah muncul beberapa waktu lalu. Hanya saja tidak ada langkah yang serius diambil. Baru setelah Silva pensiun, Real Sociedad merasa perlu sosok yang bisa mengisi lubang yang ditinggalkan tersebut. Van de Beek dinilai jadi kandidat yang tepat. Sociedad pun tidak lama-lama untuk memulai negosiasi dengan Manchester United. Mereka ingin mendatangkan Van de Beek secepatnya. Pembicaraan antara Sociedad dan juga Manchester United dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Menurutnya itu jadi kontak pertama yang dilakukan kedua klub terkait transfer Van de Beek. Real Sociedad telah mendekati Manchester United hari ini 2 Agustus untuk mendapatkan Donny van de Beek. Kontak formal pertama yang dilakukan antara kedua klub setelah sempat berbicara dengan pemain pekan lalu, ujar Fabrizio Romano. Romano menjelaskan pembahasan pertama ini tidak disertai dengan penawaran resmi. Sociedad justru ingin tahu rencana penjualan dari Manchester United terlebih dahulu. Sociedad sendiri diketahui ingin mendapatkan Van de Beek secara pinjaman. Sementara itu Manchester United belum memutuskan akan melepasnya secara permanen ataupun tidak. Kedua klub sekarang sedang membahas formula dan juga persyaratan dalam negosiasi. Itu semua bergantung kepada ketentuan yang diputuskan oleh Manchester United, tulis dari Fabrizio Romano. Sejauh ini Donny van de Beek merupakan pembelian Manchester United yang dinilai gagal bersinar. Padahal dirinya didatangkan saat tengah naik daun bersama dengan Ajax Amsterdam.
Gelandang asal Belanda tersebut tercatat baru memainkan 60 pertandingan bersama Manchester United sejak didatangkan pada musim panas 2022 lalu, seharga 39 juta euro. Rasmus Højlund menyelesaikan medis Manchester United, kontrak akan segera ditandatangani. Rasmus Højlund tiba di Manchester United pada Rabu malam. Striker Denmark tersebut dilaporkan telah menyelesaikan tes medisnya dan akan menandatangani kontraknya di kompleks kepelatihan Carrington pada hari Rabu waktu setempat. Erik ten Hag akhirnya mendapatkan striker pilihannya, penyerang tengah yang dapat diandalkan dalam hal kebugaran, jadi mudah untuk menurunkan Højlund sebagai peningkatan dari Anthony Martial. Pemain Prancis itu mungkin telah membuat Erik ten Hag frustrasi, tetapi kesabaran Erik ten Hag pasti sudah menipis musim lalu. Situasi ini mungkin akan menggambarkan penyerang Prancis itu bukan pilihan utama. Bagaimanapun Fabrizio Romano mengklaim Højlund telah menyelesaikan tes medisnya di United. Wartawan Italia itu menambahkan bahwa Højlund akan menandatangani kontraknya di United pada hari Rabu. Setelah menyelesaikan tugas medianya tahap pertama, dapat dengan aman berharap bahwa untuk melihat Højlund diumumkan sebagai pemain baru besok pagi atau sorenya. Sofyan Amrabat membiarkan pintu tetap terbuka untuk Fiorentina. Target Manchester United Sofyan Amrabat telah membiarkan pintu terbuka untuk kemungkinan tetap bertahan di Fiorentina, setidaknya untuk 1 musim lagi. Tidak ada saran bahwa pemain internasional Maroko itu bersedia menyetujui persyaratan baru di klub Serie A itu. Tetapi dia jelas tidak panik atas transfernya, hanya dengan tweet yang tersisa sampai jendela transfer ditutup. Amrabat masuk di babak kedua dalam kemenangan persahabatan 4-0 Fiorentina atas Grosseto. Berbicara setelah pertandingan, Amrabat ditanya apakah dia akan meninggalkan Fiorentina dan dia menyimpan keinginannya di dadanya. "Saya tidak tahu, saya bisa bertahan." Demikian tanggapannya yang dikutip oleh Fabrizio Romano. Gelandang itu sangat diharapkan untuk menemukan klub baru di musim panas kali ini, dan ini bisa jadi hanya masalah dia menunggu tawaran dari Manchester United. Romano menambahkan bahwa meski beberapa laporan prematur pekan lalu, United belum mengajukan tawaran resmi untuk bintang Fiorentina tersebut. Sheikh Jassim mengambil langkah kejutan untuk percepat akuisisi Manchester United. Sheikh Jassim dikabarkan mengambil langkah kejutan untuk mempercepat proses akuisisi klub Liga Inggris Premier League Manchester United. Pihak Glazer masih belum merampungkan proses penjualan United sejak November 2022. Melansir dari Sport Bible, bankir Qatar tersebut ternyata memiliki siasat untuk membujuk keluarga Glazer agar segera menjual saham setan merah. Siasat itu adalah Sheikh Jassim memberikan penawaran 5 miliar pounds kepada Manchester United, tetapi ditambah dengan 1 miliar pounds lagi. Keluarga Glazer dikabarkan sudah menetapkan angka 6 miliar pounds untuk siapapun yang berminat membeli saham Manchester United. Artinya Sheikh Jassim siap memenuhi tuntutan keluarga Glazer yang ingin menjual Manchester United dengan total saham 6 miliar pound sterling. Meski demikian, kunci utama tetaplah di tangan keluarga Glazer yang sampai sekarang masih menjadi pemilik resmi Manchester United. Namun yang pasti, Sheikh Jassim sudah siap dengan 6 miliar pounds sesuai dengan keinginan keluarga Glazer. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.